nama saya Putri Angelin dengan NIM 1240 1051 040057 dari kelas 3B Konsentrasi Ekonomi. Saya dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ingin membuat tugas video terkait gaya belajar siswa atau siswi di SMP maupun SMA. Sebelumnya yang terhormat yaitu Ibu Maulida, MSI selaku dosen psikologi pendidikan. Sebelumnya kita perkenalkan dulu, namanya siapa? Nama saya adalah Deswita Sari dari kelas 11-8 dan saya mengambil jurusan bahasa. Saya sekolah di SMAN 9 Kota Tangerang Selatan. Oke, baik, langsung aja ke pertanyaannya ya, Dela. Ya. Pertanyaannya, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Iya, saya lebih gampang paham kalau saya baca pelajarannya dengan fokus. Baik. Pertanyaan kedua. Apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajarannya jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? Ya, apalagi kalau gurunya jelasinnya dengan jelas dan gampang dimengerti. Jadi kamu termasuk gaya auditoring ya, tapi Ya. kamu perlu intonasi bahasa yang tidak membosankan gitu ya, Ya, biar betul. paham. Lanjut ke pertanyaan ketiga, apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Ya, kalau bisa langsung nyentuh atau praktek langsung, aku jadi lebih paham dengan praktek tersebut. Jadi kalau proses belajar kamu tuh menghambat proses belajar kamu gitu ya kalau kurang ya? Iya, betul. Oke, lanjut pertanyaan keempat. Apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Ya, saya lebih cepat nangkep kalau baca tulisannya daripada cuma sekedar dengerin doang. Oh, berarti kamu tuh kurang paham ya kalau misalnya terlalu panjang, terlalu kemana-mana gitu ya, belibet ya jadinya ya? Ya, betul. Lanjut ke pertanyaan kelima. Apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Ya, saya lebih nyantol kalau misalkan dijelasin secara langsung gitu, Kak. Oh gitu ya. Baik, langsung ke pertanyaan keenam. Apakah kamu lebih menikmati belajar langsung praktik daripada belajar di kelas? Iya, karena lebih seru praktik lebih seru praktik soalnya bisa langsung lihat hasilnya gitu. Oh, jadi kalau kamu langsung itu kamu jadi ekspor ya kemana-mana. Kalau misalnya di kelas doang kayak boring gitu pasti ya. Iya. Jadi kayak lebih ke teori mulu, bosen pasti ya. Iya. Oke, baik, langsung aja ke pertanyaan ke-7. Apakah gambar-gambar kayak diagram, poster, dan wall chart itu sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Iya, gambar dan diagram tuh ngebantu banget buat inget pelajarannya. Tapi kamu lebih cocok dengan gambar yang kayak sederhana gitu ya daripada yang terlalu kemana-mana gitu ya. Iya, berlebihan. Iya. Jadi yang simple-simple aja gitu ya. Iya, betul. Baik, langsung aja ke pertanyaan ke-8. Apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Iya, kadang saya suka baca keras-keras agar lebih hafal aja gitu di otak. Ya. Pertanyaan selanjutnya yang ke-9, apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraganya? Contohnya tuh kayak pentungan atau alat-alat sejenisnya. Ya, kalau ada alat seperti contoh yang tadi, alat peraga gitu, saya tuh lebih paham gitu, Kak, tentang Demonstrasi gitu ya. demonstrasi gitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya yang ke-10, apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Ya, saya lebih suka menonton TV atau baca novel sih daripada dengerin musik doang, itu kadang membosankan gitu bagi saya. Jadi tuh itu dapat meningkatkan mood kamu ya, jadi lebih meningkat gitu. Iya, betul. Oke. Pertanyaan ke-11, apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik, atau karaoke daripada menonton TV? Ya, tapi kadang saya juga suka dengerin musik ya kalau lagi belajar seperti itu. Saya juga suka karaokean kalau lagi santai gitu, Kak. Iya sih, emang musik tuh kadang kayak bikin kita refreshing gitu ya, jadi fresh gitu. Ya. Iya sih, buat ningkatin mood juga bagus. Oke, pertanyaan ke-12,
Apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga, contohnya kayak basket, bulu tangkis, renang gitu-gitu? Ya, saya juga suka kayak gerak-gerak gitu Kak. Saya kan suka ngedance juga ya Kak. Oh iya, wis. Terus Jadi saya juga suka kegiatan-kegiatan seperti positif itu. gitu ya, Ya, suka ya. Oke, baik. Selanjutnya, pertanyaan ke-13. Apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? ya saya juga lebih cepet nginget wajah gitu daripada namanya. Karena kan kalau nama kadang suka sama gitu, nama Iya. orang sama. Jadi ya, Ya karena kan kalau wajah tuh mudah ya diingat juga ya ya. betul. Ya, jadi kalau berarti tipe gaya belajar kamu tuh visual, Ya betul. face to face lah pokoknya. Terus pertanyaan ke-14. Apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Iya, tapi kadang kebalik sih Kak. Malah ingat nama dulu baru wajah. Oh gitu ya. Berarti tergantung konteksnya ya, tergantung orangnya dan tergantung kayak ya pokoknya gitulah. Ya. Itu ya pertanyaan ke-15. Eh, apakah kamu ingin ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di bengkel? Ya, yang saya pelajari lewat praktek di bengkel biasanya lebih nempel di otak karena barang-barangnya gitu Kak. Kayak misalkan kayak Perkakas-perkakasnya gitu ya. ya, Tapi penting juga sih ya emang. Oke, lanjut pertanyaan ke-16. Apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengar cerita? ya saya lebih suka membaca buku cerita sih, biasa lebih kebayang isi ceritanya gitu di dalam dunia nyata gitu. Iya sih, karena itu bagus juga sih buat meningkatin kayak fokus kamu. Iya betul. Ya. Pertanyaan ke-17. Apakah mendengar cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Iya, tapi kadang juga cerita cerita juga asik. Apalagi kalau yang ceritain orangnya itu gayanya tuh seru gitu. Iya. Jadi ke bawah suasana gitu. Oke. Nomor 18 ya. Ya. Apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Iya, duduk di kelas itu kalau lama-lama itu kadang-kadang pegel, makanya saya tuh suka diajar. Sulit fokus gitu ya, Iya. dalam pelajaran gitu, iya sih. Oke, lanjut ke pertanyaan ke-19. Apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Iya, tapi kadang tuh saya bisa belajar walau agak berisik, asal nggak ribut aja gitu Kak. Jadi kalau dari luar tuh tapi kadang suka ngeganggu gitu ya. Iya. Oke, pertanyaan ke-20. Apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Iya, sebenarnya saya lebih fokus kalau suasananya tenang dan nggak banyak gangguan seperti ya tadi berisik gitu Iya. Kak. Jadi kamu itu nyesuaiin aja lingkungan belajar kamu tuh kayak gimana gitu ya, tingkat fokus kamu jadi biar nggak teralihkan gitu. Oke, pertanyaan ke-21. Apakah kamu melakukan hal-hal seperti ngetuk pulpen, terus mengunyah permen saat belajar? Ya, saya suka ngetuk-ngetuk pulpen gitu kan secara nggak sadar, atau ngunyah permen pas pelajarannya selesai gitu Kak. Oh, Ya. biar tingkat fokus kamu tuh kayak tetap fokus gitu ya, Ya. nggak diem-diem aja gitu. Betul. Terus pertanyaan ke 22 ya. Apakah kamu suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Ya, saya lebih suka berhadapan langsung gitu. Soalnya bisa lihat ekspresi orangnya secara langsung dan enak juga diajak ngobrolnya gitu kalau Iya. secara langsung. Benar, face to face gitu ya. Iya. Jadi kayak nggak garing gitu ya. Ya, betul. Pertanyaan ke-23. Apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu langsung dengan lawan bicara? Enggak, saya kurang suka ngobrol lewat telepon. Soalnya kadang canggung dan nggak tahu ekspresi lawan bicaranya gitu Kak. Oke, baik.
pertanyaan selanjutnya ke-24. Apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Ya, kadang aku suka seneng aja gitu kalau misalkan lewat tangan sendiri. Soalnya bikin sesuatu dan saya bisa lihat hasilnya secara langsung, apalagi kalau misalkan prakteknya itu berhasil gitu kak. Oh, kayak juara gitu ya, Iya. kejuaraan. Oh, jadi kamu itu merasa kalau itu tuh dapat ningkatin apa sih namanya, fokus kamu gitu ya? Iya. Baik. Pertanyaan ke-25 ya. Ya. Apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Iya, saya lebih nyaman ngerjain tugas tertulis. Soalnya bisa mikir dulu sebelum menulis langsung, gak kayak harus ngomong langsung gitu kak. Oh, Iya, takut salah bicara gitu kalau Iya. ngomong secara langsung. oh iya sih. Jadi harus apa ya? Harus ditulis dulu ya. Berarti visual, Iya. visual fable learning. Terus pertanyaan ke-26. Apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Iya, saya gampang terganggu kalau lagi belajar terus ada suara berisik. Jadinya susah fokus untuk ngerjainnya gitu kak. Iya sih, benar-benar. Ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan melompat-lompat kegirangan? Iya, kalau saya dapat kabar gembira, saya bisa heboh sendiri. Kadang sampai loncat-loncat saking Spontan senangnya ya? gitu. Iya. Iya Seperti sih, itu kak. benar-benar. Ya, energi positifnya pasti ada ya. Iya. Karena kan pasti seneng banget ya. Oke, baik. Sekian dari wawancara kita berdua hari ini. Sekian dari saya dan Dela. Dela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.